Sports Moji. Halo, good morning Moji Buddy. Ada rumor menarik terkait masa depan Romeo Lavia. Menurut laporan media Inggris, manajemen dan tim pelatih Chelsea dilaporkan mulai kehabisan kesabaran. Ini disebabkan sang gelandang kerap mengalami cedera dan performanya terus angin-anginan. Alhasil, ketimbang mempertahankan pemain yang jadi beban bagi timnya, Chelsea berencana untuk melepasnya di tahun 2025. Sama saya Dot Vidyadi dan inilah Moji Sport selengkapnya. Ya Moji Buddy, kita mulai Moji Sport kali ini dari Premier League. Chelsea saat ini tengah berada dalam tren positif. The Blues belum terkalahkan dalam 5 match terakhir di Premier League. Namun sang pelatih Enzo Maresca mengakui bahwa timnya belum bisa bersaing dengan Arsenal dan Manchester City dalam perburuan gelar juara. Absennya Rodri akibat cedera ACL membuat Mateo Kovacic mendapatkan tugas baru di lini tengah Manchester City. Terbukti, ia sukses mencetak 2 gol dalam pertandingan teranyar City melawan Fulham. Sang pelatih Pep Guardiola menyebut Kovacic menjadi kunci penting permainan City saat ini. Aston Villa tengah dalam tren gemilang di awal musim 2024-2025 ini. John Duran sukses hadir sebagai super sub setelah mencetak gol penentu kemenangan di ajang Liga Champions kala melawan Bayern Munchen. Hal ini menimbulkan persaingan di antara dirinya dengan Ollie Watkins yang sering dipasang sebagai starter utama Aston Villa oleh Unai Emery. Sejumlah laga Serie A telah berlangsung kemarin. AS Roma harus puas ditahan imbang Monza, sementara penampilan impresif David De Gea berhasil membawa Fiorentina mengalahkan AC Milan. Kemenangan Inter Milan atas Torino pada laga Serie A akhir pekan kemarin masih belum membuat sang pelatih Simone Inzaghi puas. Inzaghi sadar betul rapuhnya pertahanan Inter di Serie A sehingga perlu segera diperbaiki. Sementara itu pada laga lanjutan La Liga, Atletico Madrid harus puas ditahan imbang Real Sociedad. Gol cepat Julian Alvarez berhasil disamakan Luka Susic di penghujung laga. Penampilan John Duran sebagai super sub di Aston Villa membuat banyak klub tertarik untuk memboyongnya di musim depan. Real Madrid pun menunjukkan keseriusannya dan menempatkan Duran dalam radar mereka. Kita ke informasi seputar Beri Liga 1 Moji Buddy. Masa jeda kompetisi yang berlangsung sepanjang agenda FIFA Matchday ini akan dimaksimalkan Persis Solo. Tim Laskar Sambernyawa berupaya memperbaiki catatan negatifnya lantaran mereka sempat terganjal 3 pertandingan tanpa kemenangan. Borneo FC kembali melakukan latihan untuk memanaskan mesin para pemain jelang pekan ke-8 Beri Liga 1 2024-2025. Skuad Pesut Etam kembali berlatih setelah mereka mendapatkan jeda libur selama 1 pekan. Dan sementara itu, PSM Makassar menggunakan masa jeda kompetisi Beri Liga 1 dengan latihan bersama pada 12 Oktober mendatang. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan performa dan juga kebugaran tim jelang jadwal padat di 2 ajang kompetisi berbeda. Ya Moji Buddy, saksikan keseruan pertandingan babak 8 besar Kapolri Cup 2024 hari ini mulai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya live dan eksklusif di Moji dan juga video. Dan beranjak terlebih dahulu karena kami masih memiliki informasi seputar Kapolri Cup 2024. Moji Sport segera kembali. Kembali lagi di Moji Sport. Moji Buddy, 4 pertandingan babak 8 besar Kapolri Cup 2024 telah berlangsung kemarin di Gor Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat. Dan berikut hasil pertandingannya yang telah kami rangkum khusus untuk Anda. Kapolri Cup 2024 babak 8 besar hari kelima telah berlangsung. Di match pertama mempertemukan Bali versus Sulawesi Tenggara, di mana di set pertama
Pasukan asuhan dari Coach Asman memimpin dengan poin 22-25. Namun sayang di set kedua, Bali mampu unggul dengan poin 25-19. Sultra pun tidak mau kalah, dia ingin membuktikan siapa yang layak memenangkan match kali ini dengan memenangkan 2 set sekaligus di set ketiga, 22-25 dan set keempat 22-25. Pertandingan kedua sektor putri kali ini mempertemukan Jawa Timur versus Sulawesi Tengah. Maya Indri dan kawan-kawan harus mengakui kehebatan dari Jawa Timur. Jawa Timur menang telak dengan skor 3-0. Di set pertama Jatim unggul dengan poin 26-24. Di set kedua pun Jatim unggul dengan poin 25-21 dan set penutup yaitu set ketiga dengan poin 25-23. Beralih ke pertandingan di sektor putra mempertemukan antara Sulawesi Selatan berhadapan dengan Kalimantan Selatan. Kalsel sempat tertinggal di set pertama 25-21 namun mereka membuktikan bahwa mereka layak untuk menang pada pertandingan kali ini. Di set kedua Kalsel unggul tipis 25-27 sedangkan di set ketiga dan keempat mereka unggul jauh dari lawannya dengan perolehan poin 15-25, 14-25. Pertandingan terakhir masih di sektor putra mempertemukan antara Jawa Timur versus Riau. Jatim menang telak atas lawannya Riau dengan skor 3-0. Di set pertama Jatim unggul tipis dari Riau dengan poin 25-23 dan di set kedua mereka unggul telak dengan poin 25-17 dan set ketiga ditutup dengan poin 25-22. Dan Mojibadi jangan lupa untuk tetap menyaksikan pertandingan seru dari Kapolri Cup 2024. Pertandingan pertama akan dibuka pada kategori putri antara Sulawesi Barat versus DKI Jakarta dan masih di sektor putri antara Kalimantan Barat versus Kalimantan Selatan dan dilanjutkan pada kategori putra antara Jawa Barat versus Sulawesi Utara pada pertandingan ketiga dan ditutup pada big match tim putra antara Kalimantan Barat versus DKI Jakarta. Tentunya live dan juga eksklusif hanya di Moji dan juga video. Dan jangan sampai kalian melewatkan keseruan dari babak 8 besar Kapolri Cup 2024 tentunya hanya di Moji. Untuk Volley-mania yang mau lihat informasi ataupun update jadwal pertandingan dari babak 8 besar Kapolri Cup 2024, kalian bisa cek Instagramnya di @mojisports_. Ya, Mojibadi saksikan keseruan pertandingan babak 8 besar Kapolri Cup 2024 hari ini mulai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, pastinya live and eksklusif di Moji dan video. Ya, Mojibadi jangan kemana-mana dulu karena informasi dari pramusim NBA 2024-2025 akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Moji Sport. Mojibadi, dari pramusim NBA, Boston Celtics masih terlalu tangguh bagi Denver Nuggets ketika juara bertahan NBA itu meraih kemenangan yang kedua. Sementara itu, Los Angeles Lakers kembali harus menelan kekalahan di awal pramusim usai takluk dari Phoenix Suns. Berikutnya kita ke tenis. Beatrice Haddad-Maia sukses membalaskan dendamnya pada Madison Keys untuk meraih kemenangan di putaran pertama Wuhan Open. Sementara itu, Taylor Fritz dan Grigor Dimitrov sukses melangkah ke babak ketiga Shanghai Masters usai pertandingan mereka tertunda akibat hujan. Mojibadi, kemenangan Francesco Bagnaia di MotoGP Jepang 2024 menambah rekor baru dalam karirnya. Sekarang ia sudah menyamai rekor para seniornya. Dengan kemenangan tersebut, total kemenangan Bagnaia dalam satu musim ini sudah 8 kali. Sejajar dengan Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, hingga Marc Marquez. Ya, pembalap MotoGP kerap merayakan kesuksesannya dengan gaya selebrasi yang spesial. Dan berikut beberapa selebrasi yang unik dan lucu yang kami rangkum untuk Anda. Kita ke informasi lainnya, Mojibadi. Selain menekuni dunia seni peran, aktor Keanu Reeves kini tengah mencoba tantangan baru. Pemeran film Matrix ini menjalani debut sebagai pembalap mobil profesional dalam ajang Indianapolis Motor Speedway.
Ya Mujibadi, jangan lewatkan pertandingan babak 8 besar Kapolri Cup 2024. Hari ini mulai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya live dan eksklusif di Moji dan Video. Dan Mujibadi, usai sudah jumpa kita dalam Moji Sport kali ini, saya Dot Vidadi pamit undur diri. Kita jumpa lagi dalam Moji Sport berikutnya, tentunya hanya di Moji. Seru banget. It's Moji.